Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya saja ya. Saya tidak apa-apa diinterupsi. Kalau misalnya malu-malu boleh diketik di chat, jadi terserah aja. Oke. Nah, oke, kita masuk ke chapter 11. Chapter 11 ini adalah two sample hypothesis. Nah, kalau kemarin dengan Pak Gilang sudah sampai one sample hypothesis, nah sekarang kita two sample hypothesis. Nah, kalau kemarin dengan one sample hypothesis, kita itu ingin melihat apakah hasil estimasi dari sampel itu sama dengan hasil estimasi populasi. Nah, tapi di sini dengan two sample hypothesis, kita akan punya dua populasi dan dua sampel. Tapi main idenya tetap sama ya, kita sama-sama ingin membandingkan apakah estimasi estimasi sampel itu sama dengan estimasi populasi. Cuma bedanya sekarang kita punya dua sampel dan kita punya dua populasi. Oke. Nah, ini learning objektifnya. Jadi kita akan melakukan tes hipotesis untuk dua independent population di mana means-nya equal, lalu kita juga akan melakukan tes hipotesis kepada dengan yang means yang equal, di mana kita mengetahui standar deviasinya, lalu kita lakukan juga untuk dua independent population, di mana kita tidak mengetahui standar deviasinya, lalu kita akan melakukan tes hipotesis about the mean population, difference between paired or dependent observation, lalu yang terakhir, explain the difference between dependent and independent sample. Oke, kita akan belajar sama-sama. Nah, comparing two population means, in comparing two population, we wish to know whether their means could be equal. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita punya dua populasi, dan kita ingin tahu apakah nilai rata-rata dari kedua populasi tersebut itu equal. Nah, we are investigating whether the distribution of the difference between the means could have mean of 0. Nah, kalau misalnya nilai rata-rata kedua populasi itu equal, berarti nanti difference atau selisih di antara kedua mean itu adalah 0. Nah, jadi bisa dibilang kita ingin menguji ini, apakah mean-nya itu equal atau nggak equal. Kalau equal berarti selisih di antara kedua mean tersebut adalah 0. Nah, ini contohnya, is there a difference in the mean value of residential real estate sold by male agents and female agents in South Florida. Nah, ini kita ingin tahu apakah nilai rata-rata penjualan real estate antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan itu berbeda. Nah, ini yang ingin kita lihat. Atau yang kedua, is there an increase in the production rate after music is piped into the production area? Nah, kita juga ingin tahu apakah ada peningkatan produksi kalau misalnya kita memasang musik di area produksi. Oke. Nah, untuk menghitung two sample hypothesis testing, nah kita bisa menggunakan formula Z-score. Saya nggak tahu, kemarin Pak Gilang sudah membahas Z-score atau belum, harusnya sudah ya, di one sample hypothesis kan juga ada Z-score. Nah, cuman bedanya sekarang kita mencari Z-score kalau misalnya sampelnya ada dua. Oke. Nah, jadi di sini beberapa kondisi yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kedua populasi itu distribusinya mengikuti distribusi normal. Lalu sampel are from independent population. Nah, jadi kedua populasinya ini independen ya, mereka tidak saling terkait satu sama lain, atau sifat dari satu populasi itu tidak dipengaruhi oleh populasi satunya. Nah, itu yang dimaksud dengan independen. Nah, di sini kita bisa menggunakan Z atau Z-score itu kalau misalnya standar deviasinya itu diketahui. Jadi population standard deviation is known. Nah, jadi kalau population standard deviation itu yang sigma, tapi kalau yang sampel itu standar deviasinya adalah S. Nah, jadi itu bedanya ya, sigma sama S. Lalu kalau sampel juga nilai rata-ratanya itu adalah X bar, tapi kalau population nilai rata-ratanya adalah mu. Nah, ini nanti jangan kebalik-balik.
terutama ketika sedang mengerjakan soal. Oke. Nah, ini adalah formula untuk mencari z-score ketika kita melakukan two sample test, ketika kita mengetahui sigmanya. Jadi cara mencari Z itu cukup mudah. Jadi X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar dari sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Oke. Jadi X bar ini adalah nilai rata-rata sampel yang pertama. Sorry, X1 bar adalah nilai rata-rata sampel yang pertama. X2 bar nilai rata-rata sampel yang kedua. Sigma 1 kuadrat ini varians populasi yang pertama, sigma 2 kuadrat varians populasi yang kedua, N1 ini adalah jumlah sampel jumlah sampel yang pertama, N2 jumlah sampel yang kedua. Nah, in the formula X1 bar dikurangi X2 bar is the difference in the sample. Difference in the sample means and the square root of the variance found is the standard deviation. Nah, jadi enggak ada ya, berarti di slide yang sebelumnya. Nah, jadi kita semua tahu ya bahwa akar dari sigma kuadrat itu adalah standar deviasi karena sigma kuadrat itu adalah varians, sigma adalah standar deviasi. Oke, nah, lanjut. Nah, ini ada contoh. Ini langsung ke contoh aja ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, jadi customer at Foodtown Supermarket have a choice whether paying for their groceries, they may check out and pay using standard cashier assisted checkout, or they may use the fast lane procedure. Nah, jadi pelanggan di supermarket Foodtown ini punya dua pilihan antara mereka membayar di kasir atau mereka membayar di self checkout. Kalau self checkout itu artinya mereka membayar sendiri. Jadi nanti mereka scan sendiri barangnya lalu mereka bayar sendiri, tidak pakai bantuan dari petugas kasirnya. Oke. Jadi mereka punya pilihan yang minta bantuan petugas kasir atau yang check out sendiri. Nah, the store manager would like to know if the mean checkout time using the standard checkout method is longer than the fast lane. Nah, di sini ini adalah pertanyaan penelitian atau ya pertanyaan yang ingin kita jawab itu adalah yang ini. Jadi the store manager would like to know if the mean checkout time using standard checkout method is longer than the fast lane. Nah, jadi manajernya ini ingin tahu apakah kalau misalnya dia menggunakan yang standar checkout, berarti yang dibantu dengan kasir, ini dia akan lebih lama daripada yang fast lane. Nah, the time was measured from when the customer enters the line until all his or her bags are in the cart. Oke. Nah, jadi sebentar. Oke. Jadi di sini kita ingin tahu apakah kalau misalnya self checkout itu dia lebih cepat. Kalau self checkout apakah lebih cepat daripada yang standar checkout. Nah, di sini yang standar checkout ini akan saya lambangkan dengan maksud saya waktu rata-rata di standar checkout ini akan saya lambangkan dengan mu S, sedangkan yang di fast lane ini akan saya lambangkan dengan mu F, bukan ya di sini, ya mu F. Nah, mu F. Nah, jadi kita bandingkan nilai rata-rata waktu di standar checkout sama nilai rata-rata di bukan nilai tapi waktu rata-rata di standar checkout sama waktu rata-rata di fast lane. Nah, maka di sini H0-nya adalah mu dari standar checkout itu lebih kecil sama dengan mu fast lane. Sedangkan H1-nya mu fast lane itu lebih kecil daripada mu standar checkout. Nah, ini biar tulisannya konsisten ya sama yang di pembahasan. Sebenarnya sama aja sih. Nah, ini mu S lebih, sebentar ya.
Nah, yang ini karena di sini kan kita ingin tahu, the manager would like to know apakah mean check out time using standard check out method is longer than the fast lane. Nah, berarti ini adalah new standard lebih besar daripada new fast lane. Nah, jadi kalau Anda sedang membaca soal, lalu yang menjadi pertanyaan dari soal ini, itu dia masuk ke H1 atau H alternatif. Sedangkan H0 itu biasanya adalah yang antara nilai rata-rata sampel 1 sama sampel yang satunya itu biasanya tidak berbeda. Jadi kalau misalnya di sini lebih besar, berarti yang ini nanti lebih kecil sama dengan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau manajernya ingin tahu apakah yang standar ini waktunya lebih lama, waktunya lebih besar daripada yang fast lane, maka H0-nya adalah yang standar sama yang fast lane itu mereka lebih kecil sama dengan. Jadi yang standar lebih cepat atau sama lamanya dengan yang fast lane. Nah, jadi begitu ya. Saya yakin Pak Gilang pasti sudah menunjukkan kepada Anda bagaimana menyusun null sama alternate hypothesis. Oke. Nah, kalau kita sudah state null sama alternate hypothesisnya, maka step yang kedua adalah kita memilih level of significance. Level of significance. Nah, di sini kita memilih alfanya atau level of significance 0,01. Nah, ini untuk memilih level of significance ini sebetulnya bebas ya, terserah si peneliti atau kalau di soal biasanya nanti dia sudah ditentukan di soal. Oke. Level of significance itu bisa 0,1, bisa 0,05, bisa 0,01. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan kita mau pakai tes statistik yang mana. Nah, karena di sini kita akan menggunakan z-test, nah, maka kita tulis kita akan menggunakan z-test. Oke. Nah, lalu setelah itu sebentar. Nah, berikutnya adalah kita memformulasikan decision rule-nya, di mana di sini kita menentukan critical value ya. Nah, jadi critical value-nya di sini adalah decision rule, inject HO, if Z lebih besar daripada 2,326. Oke, sebentar ini angkanya dari mana ya? Oke, oh ya. Nah, angkanya adalah kalau misalnya di sini di yang warna coklat ini adalah 0,01, maka daerah yang berada di sini ini kan alfa, ini adalah alfa. Nah, maka kalau kita membuka Z tabel, Anda cari, maka Anda akan ketemu bahwa di sini critical value-nya adalah 2,326. Oke. Nah, di sini 0,49 karena dari 0,5 dikurangi 0,01. Jadi ini adalah alfa. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita masuk ke step yang kelima, di mana kita make the decision regarding H0. Apakah kita akan mereject H0 atau kita tidak mereject H0. Nah, di sini kita ketahui dari soal bahwa Huttown randomly select 50 customer using the standard checkout and compute mean of 5.5 minutes. Nah, jadi ini adalah N-nya standard checkout dan ini adalah mu-nya, bukan mu, tapi X bar-nya standard checkout. Lalu untuk yang fast lane, nah kita punya N-nya adalah 100 dan min-nya adalah 5,3 menit. Nah, ini berarti adalah X bar-nya yang fast lane. Oke. Di sini dia tidak menyebutkan standar deviasinya ya. Sebentar ya.
Nah, sepertinya ada informasi yang kurang ya di sini. Nah, di sini menurut pembahasan ini, maka kita punya standar deviasi untuk yang standar check out itu adalah 0,4, sedangkan standar deviasi untuk yang fast lane itu adalah 0,3. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya N, punya X bar, sama punya sigma. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah kita langsung masukkan saja ke dalam formula Z. Nah, di sini Anda bisa lihat XS dikurangi XF dibagi akar dari sigma kuadrat S dibagi NS ditambah sigma kuadrat F dibagi NN. Nah, maka Anda masukkan 5,5 dikurangi 5,3 dibagi akar dari 0,4 kuadrat dibagi 50 ditambah 0,3 kuadrat dibagi 100. Nah, maka Anda akan ketemu hasilnya adalah 3,123. Oke. Nah, maka kalau kita lihat di sini tadi, posisinya 3,123 itu mungkin di sekitar sini ya. Di sini 3 terlalu besar. Di sini 3, berapa tadi? 123. 3,123. Oke. Nah, maka kita tahu sekarang bahwa hasil tes statistik kita itu 3123 ini greater than our critical value. Nah, oleh karena itu kita akan mereject null hypothesis. Oke. Nah, jadi itu decision kita untuk H0. Kita mereject H0. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal menginterpretasi hasilnya. Jadi the difference of 0.2 minutes is too large to have occurred by chance. So we conclude fast lane method is faster. Okay. Nah, jadi 0,2 ini dari mana? Ini adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktu check out. Yang satunya 5,5 menit, yang satunya 5,3 menit. Nah, kita ingin tahu apakah selisihnya ini itu memang apa ya, statistically signifikan, istilahnya begitu. Jadi ketika kita mereject H0 itu maka dia disebut sebagai statistically significant. Nah, kita ingin tahu apakah si 0,2 ini statistically significant. Karena di sini pertanyaannya adalah the store manager would like to know if the mean checkout time using the standard checkout method is longer than using fast lane. Nah, jadi si manajer ini akhirnya dia sekarang mengetahui bahwa memang betul bahwa kalau standar checkout itu dia waktunya lebih lama daripada fast lane, atau standar checkout itu memang lebih lama daripada fast lane karena dia sudah membuktikan dia mereject H0. H0-nya apa? H0-nya adalah yang ini. H0-nya adalah waktu di standar checkout itu lebih kecil atau sama dengan waktu di fast lane. Karena kita reject, maka di sini hipotesis yang kita terima adalah yang ini, bahwa waktu di standar checkout itu lebih lama waktu yang ini ya, nah, satu ini ya, yang kita akhirnya terima hipotesisnya karena yang ini kan di reject. Jadi yang ini mengatakan bahwa waktu di standar checkout itu memang lebih lama daripada waktu di fast lane. Oke. Okay. So far so good. You have any question? Nah, oke. Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada waktu, kita sekalian bahas soal ya. Di sini di PPT ini ada beberapa soal, dan kebetulan saya sudah tuliskan pembahasannya, jadi nanti kita bisa bahas. Oke. Nah, berikutnya, nah kalau tadi kita melakukan tuh sampel hipotesis dengan Z statistik, sekarang kita akan menggunakan T statistik. Nah, saya yakin sebentar, harusnya sih di one sample sudah pakai T ya, tapi kalaupun belum ya nggak apa-apa, kita belajar T di sini sekarang. Oke, nah jadi kalau kita mau menggunakan T, itu dia sedikit berbeda ya dengan Z. Jadi kalau Anda ingat,
Untuk Z statistik itu distribusi probability-nya itu mengikuti distribusi normal, sedangkan untuk T statistik itu sebetulnya distribusi probability-nya juga mengikuti standar normal, cuman bedanya adalah yang T statistik ini lebih cocok untuk digunakan ketika sampel kita kecil. Jadi dia distribusi normal, tapi yang sudah di-adjust untuk bisa mengakomodasi sampel yang observasinya itu jumlahnya kecil. Nah, itu bedanya Z sama T. Nah, selain itu juga di sini kita lihat bahwa there are two major difference in this test and the test just described this chapter. Di sini we assume the sample population have equal but unknown standard deviation. Nah, dalam kasus two sample hypothesis, Anda akan menggunakan Z ketika Anda mengetahui standar deviasi. Tapi kalau Anda tidak mengetahui standar deviasi, Anda akan menggunakan T. Nah, jadi itu aja tipsnya. Jadi kalau ada soal, disuruh melakukan two sample hypothesis testing, Anda lihat, Anda tahu tidak standar deviasinya. Nah, kalau tidak diketahui standar deviasinya, pakai T, tapi kalau diketahui standar deviasinya, pakai yang Z. Oke? Nah, jadi cukup simple ya. Nah, di sini kita akan menggunakan distribusi T. Nah, ada 3 syarat untuk tes ini ya, jadi 3 requirements. Yang pertama, sample population are approximately normally distributed. Nah, ini biasanya sudah diasumsikan di dalam soal ya, kalau persebaran sampel dan populasinya, persebaran sampelnya itu normally distributed, lalu sample population are independent, ini juga biasanya udah dijelaskan di soal, dan standard deviation of two population are equal. Nah, ini juga biasanya kalau kita mendapatkan soal di mana kita tidak mengetahui standar deviasi dari populasi, itu biasanya standar deviasinya diasumsikan untuk equal. Jadi kita asumsikan standar deviasinya equal. Nah, maka nanti kita akan pakai T statistik. Oke. Kalau yang tadi di sini kan standar deviasinya diketahui ya. Kita punya 0,4 sama kita punya 0,3. Nah, kalau tidak diketahui, maka kita asumsikan standar deviasinya itu equal. Oke. Nah, finding the value of T requires two step. Nah, jadi untuk mencari nilai T atau T hitung itu ada 2 step. The first step is to pull the standard deviation according to the following formula. Nah, kalau di two sample hypothesis yang menggunakan T, ini biasanya Anda tidak mengetahui, kurang tebal. Biasanya sigma itu tidak diketahui. Masih ingat kan sigma adalah standar deviasi populasi. Yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui adalah S. Nah, jadi kalau sigma tidak diketahui, Anda akan pakai T. Tapi nanti Anda akan mengetahui S. Nah, jadi nanti S-nya akan kita gunakan untuk menemukan nilai T hitung. Oke. Nah, yang pertama adalah kita pull the standard deviation according the following formula. Anda cari dulu fold variance menggunakan formula ini. Oke. Fold variance di sini fold variance untuk sampel ya, karena kan tadi sigmanya tidak diketahui. Jadi kalau sigma itu kan punya populasi. Nah, jadi ini fold variance sampel. Oke. Nah, rumusnya seperti ini, N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Oke. The value of T is computed from the following formula. Di sini Anda cari T dengan cara berikut. T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar dari SP kuadrat, ini fold variance, dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Oke. Nah, lalu nanti degrees of freedom untuk tesnya adalah N1 dikurangi N2, N1 ditambah N2 dikurangi 2. Oke. Degree of freedom ini gunanya untuk membaca T
tabel. Oke, Anda sudah belajar-belajar di tabel kan sebelumnya. Nah, kita lanjut ke soal ya, supaya lebih enak. Nah, di sini ada soal. Owens Lawn Care Incorporation manufactures and assembles lawnmower that are shipped to dealers throughout the United States and Canada. Two different procedures have been proposed for mounting the engine on the frame of the lawnmower, the Wells method and the Atkins method. Nah, jadi intinya ada pabrik yang memproduksi lawnmower. Lawnmower itu adalah alat pemotong rumput yang di halaman, yang mesin yang didorong lalu memotong rumput di halaman itu. Nah, itu adalah lawnmower. Ada dua cara untuk merakit lawnmower. Yang pertama adalah cara Wells, yang kedua adalah cara Atkins. Jadi the Wells method sama Atkins method. Nah, the question is there a difference in the methods mean time to mount the engines on the frame of the lawnmower? Nah, ini adalah pertanyaannya ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan rata-rata waktu perakitan kalau kita melihat di dua metode yang berbeda ini. Oke, nah maka kita akan mengevaluasi apakah waktu perakitan dengan metode Wells dan metode Atkins ini berbeda. Jadi is there a difference in the mean time? Jadi apakah waktu perakitan antara Wells sama Atkins ini berbeda. Nah, maka di sini si pertanyaannya ini kita masukkan ke satu. Saya mau menyamakan dengan ini ya. Oh, jadi Wells yang di depannya. Jadi mu Wells ini memang berbeda dengan mu-nya Atkins. Nah, maka H0-nya adalah mu-nya Wells sama dengan mu-nya Atkins. Nah, jadi begitu ya. Ini Atkins. Nah, jadi step 1, step null and alternate hypothesis, dan nah di sini ada datanya. Ini adalah rata-rata waktu Atkins sama yang ada di sini ya. Yang ada di sini ini adalah rata-rata waktunya Atkins. Ini Atkins, yang ini Wells. Jadi ini adalah rata-rata waktu perakitan. Jadi sampel untuk Wells ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita N-nya Wells kita punya 5. Sedangkan N-nya Atkins kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Nah, kita masuk ke step 2 dulu ya. Step 2, kita memilih level of significance. Nah, level of significance di sini kita memilih 0,1, 10% ya. Nah, lalu step yang ketiga, determine the test statistik, kita akan pakai T. Ya. Nah, kita masuk ke step yang keempat. Nah, formulate the decision rule. Nah, di sini ya, karena kita ingat kan, kalau misalnya di H0 sama H1, lambangnya itu sama dengan dan tidak sama dengan, maka ini adalah two-tailed test. Oke. Kalau yang tadi di soal yang sebelumnya, yang kita lakukan itu adalah one-tailed test. Karena di sini lambangnya adalah bukan sama dengan, tapi lebih besar, lebih kecil. Oke. Nah, jadi ini adalah one tail. Nah, kalau one tail, maka di dalam tes statistik juga kita hanya melihat salah satu dari kedua ekor. Kita cuma lihat ekor yang di sebelah kanan. Ekor yang di sebelah kiri tidak. Oke, ini kalau one tail test. Nah, tapi sekarang karena kita mau melihat sama dengan dan tidak sama dengan, jadi apakah sama atau apakah berbeda? Nah, ini adalah two-tailed test. Kita akan melihat di kedua ekor yang kiri dan juga ekor yang kanan. Oke. Nah, di sini kita menentukan decision rule ketika kita tidak mereject H0, atau dengan kata lain kita mencari area di mana kita mereject H0. Nah, tadi alfa kita kan 10% nih, alfanya 10%. Ya kan? Ini adalah alfa.
Nah, karena di sini kita punya two tail, nah maka kita alfanya ini dibagi 2. Jadi rejection areanya itu adalah 0,1 0,1 dibagi 2 yaitu 0,05. Oke. Nah, maka kalau misalnya di sini 0,05 ya, di sini 0,05, di sini juga 0,05. Nah, maka di sini adalah 0,495 bukan? Iya kan? 0,495. Nah, kalau Anda buka tabel apa namanya? Tabel T, nah maka nanti Anda akan menemukan bahwa critical value-nya itu adalah 1,833 dan minus 1,833. Sebenarnya nilainya sama kan? Ini sama ini itu nilainya sama, cuman bedanya kalau di sebelah kanan 0 itu dia positif, sebelah kirinya 0 itu dia negatif. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu T hitung kita itu akan jatuh di sebelah mana di sepanjang garis ini. Oke. Nah, mari kita hitung berapa T hitung kita. Nah, step yang kelima, make decision regarding H0. Nah, di sini kita akan mencari T. Nah, kita tadi masih ingat bahwa ada 3 step, ya sebenarnya 2 step sih, tapi 3 step ya sama aja sih. To compute the value of T. Nah, yang pertama kita cari dulu ini ya, apa namanya, standar deviasi. Jadi step 1 itu adalah find standar deviasi untuk Wells dan standar deviasi untuk Atkins. Nah, nanti step yang kedua itu cari full variance, full sample variance. Nah, barulah yang ketiga kita bisa hitung T hitungnya itu berapa. Oke. Nah, ini kita cari standar deviasinya dengan cara seperti biasa ya. Cari dulu nilai rata-ratanya, lalu setelah ketemu nilai rata-ratanya adalah 4 berarti ya nilai rata-ratanya. Nah, saya tulis aja ya biar enggak ini. Berarti X bar W ini 4, sedangkan X bar Atkins ini sama dengan 5. Nah, lalu Anda cari variansnya. Cara cari varians begini kan, dijumlah. Ini juga cari variansnya lalu dijumlah. Nah, ketemulah SW-nya segini, lalu SA-nya segini. Ini standar deviasi sampelnya sudah ketemu. Oke. Nah, berikutnya kita full sample variance. Nah, langsung aja pakai formula ini. Maka nanti Anda akan ketemu hasilnya adalah, hasilnya untuk yang Wells method adalah 2,9115 dan untuk Atkins method adalah 2,0976. Nah, setelah itu Anda bisa masukkan formula T. Formula T-nya nanti X bar W dikurangi X bar A dibagi akar dari pooled variance dikali per NW ditambah per NA. Nah, ketemulah dia minus 0,662. Nah, maka kita cari minus 0,662 ini dia ada di mana. Nah, minus 0,662 berarti dia berada di mungkin di sini ya. Oh, saya ganti warnanya. Mungkin dia di sini minus 0, berapa tadi? 662. 662. Nah, berarti mungkin dia di sekitar sini. Nah, berarti dia berada di area do not reject H0. Oke, karena rejection region-nya itu yang ada di ujung ekor. Oke. Nah, berarti kesimpulannya adalah the decision is not reject null hypothesis because T hitung kita itu berada di daerah not rejection. Oke. Nah, berarti step ke-6 tinggal kita interpretasikan. Maka kita simpulkan bahwa data kita itu tidak menunjukkan adanya perbedaan waktu perakitan antara kedua metode tersebut. Oke. Nah, jadi cukup simpel ya caranya. Tinggal tadi
Saya recap, Anda akan pakai z-test kalau misalnya standar deviasi populasi diketahui, dan Anda akan pakai t-test kalau misalnya standar deviasi populasi itu tidak diketahui. Oke? Gimana? Apakah ada pertanyaan so far atau so far so good? Oke, sepertinya so far so good ya. I'm happy if so far so good. Nah, berikutnya, kalau tadi kita di sini di yang barusan kita bahas ini yang pakai t-test, itu kan kita tidak mengetahui standar deviasi populasi kan. Jadi kita asumsikan kalau standar deviasi populasinya itu adalah equal, ya kan? Nah, tapi sekarang gimana kalau misalnya ada kasus standar deviasi populasinya itu tidak equal? Nah, kita akan masuk ke kasus tersebut. Oke. Unequal population standard deviation. Nah, if we cannot assume population standard deviation are equal, we adjust the degree of freedom and the formula for finding t. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mengasumsikan bahwa populasi standar deviasi itu equal, maka nanti formula untuk mencari degree of freedom sama untuk T itu agak sedikit berbeda. Oke, tapi pada dasarnya nanti tes hipotesisnya ya tetap sama. Kita tetap akan bandingkan nilai T hitung sama nilai T tabel. Lalu kita tentukan T itu masuk ke rejection area atau not reject area. Cuman bedanya sekarang rumus degree of freedom sama T-nya agak sedikit berbeda. Oke. Nah, cara tahunya gimana? Kapan kita boleh mengasumsikan standar deviasinya equal sama unequal? Nah, untuk sementara ini jawaban saya adalah itu akan ditentukan di soal. Jadi nanti di soal itu akan diberi keterangan apakah Anda boleh mengasumsikan standar deviasi populasinya itu equal atau unequal. Oke, karena ini mata kuliah statistik beginner ya, jadi kita asumsikan seperti itu dulu. Nanti kalau sudah masuk ke statistik yang advance, nah itu baru ada pembahasan lebih lanjut soal itu. Oke. Nah, we determine the degree of freedom based on the following formula. Nah, jadi ini ya cara mencari degree of freedom untuk yang sigmanya tidak bisa diasumsikan dia equal. Oke. Jadi di sini degree of freedom, kalau tadi degree of freedom itu cara mencarinya sesederhana ini. Nah, sekarang karena kita tidak boleh mengasumsikan bahwa sigmanya itu equal, maka cari degree of freedom-nya rumusnya jadi agak sedikit lebih panjang. Nah, jadi degree of freedom-nya dicari dengan cara S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, lalu dikuadratkan dibagi S1 kuadrat dibagi N1 dikuadratkan dibagi N1 minus 1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan dibagi N2 minus 1. Oke, ribet ya, tapi tenang saja. Ya intinya kalau Anda bisa mengingat bahwa saya harus pakai rumus yang ini, nah itu maka tinggal masukin rumusnya. Ujiannya kan open book ya, jadi tenang aja. Selama Anda ingat harus pakai yang mana, ketika apa, nah itu insya Allah Anda aman. Ya. Nah, berikutnya adalah cara mencari T-nya juga agak sedikit berbeda. Nah, jadi sekarang untuk mencari T hitungnya, rumusnya adalah X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, ini mirip ya, mirip sama waktu kita tadi mencari Z hitung kan. Tadi kalau Z hitung kan S-nya diganti sigma. Nah, tapi karena di sini kita nyarinya T, maka di sini S. Dan ini tadi keadaan di mana kita tidak boleh mengasumsikan bahwa sigmanya itu equal. Oke, ya. Nah, mari kita melihat contohnya di soal. Jadi, unequal population, standard deviation, example. Nah, personnel in a consumer testing laboratory
are evaluating the absorbency of paper towel. Jadi kita mau mengetes daya serap paper towel. Nah, they wish to compare a set of store brand towel to a similar group of name brand towel. Dia ingin membandingkan paper towel yang dari tokonya mereka sama brand towel yang lain. Jadi ya brand towel yang selain dari toko mereka. Nah, for each brand, they dip a ply of paper into tub of fluid, allow the paper to drain back into the bath for 2 minutes, and then evaluate the amount of liquid the paper has taken up from the bath. Nah, jadi di sini menguji daya serap ya. Di sini random sample of 9 store brand towel absorbed amount. Nah, jadi ini adalah jumlah cairan yang diserap oleh yang store brand towel. Nah, di sini dia punya N-nya NS ya berarti. N-nya adalah 9, lalu ini adalah jumlah cairan yang diserap oleh store brand. Nah, yang kedua yang untuk name brand dia punya N-nya itu 12. Jadi ini NN sama dengan 12. Oke, nah ini adalah jumlah cairan yang diserap. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat apa ini? For each brand, random sample. Sebentar, kok dia tidak menjabarkan pertanyaannya di sini. Evaluating, to compare for each brand. Kenapa tidak disebutkan ya? Sebentar ya. Oke, nah berarti ini ya, dia hanya ingin melihat apakah ada perbedaan daya serap. Nah, berarti di sini dia pakainya X1, X2. Berarti yang store brand ini misalnya saya lambangkan sebagai X, ini mu1, yang brand ini adalah mu2. Oke, jadi dia mau tahu apakah ada perbedaan daya serap antara yang store brand sama yang name brand. Oke. Nah, jadi H0 sama H1-nya seperti ini ya. Nah, berarti step 1 oke. Nah, step 2 kita pilih level of significance, kita pilih alpha kita adalah 10% atau 0,1. Nah, berikutnya determine the test statistic, kita akan pakai T. Oke. Nah, di sini soalnya kan tidak menyebutkan yang ini ya. Nah, tapi karena ini adalah example untuk itu berarti kan udah jelas. Tapi nanti ketika saya memberikan Anda soal, saya akan menyebutkan apakah standar deviasi populasinya itu equal atau unequal. Oke. Jadi jangan khawatir. Nah, ini kita cari ya. Kita cari nilai rata-rata untuk yang store brand sama name brand, lalu standar deviasi yang store brand sama name brand. Nah, kalau sudah, di sini kita cari degree of freedom menggunakan rumus itu. Nah, nanti akan ketemu degree of freedom-nya adalah 10,86. Nah, degree of freedom-nya kan ini nggak utuh ya, ini kan ada komanya. Padahal kalau kita mencari degree of freedom di tabel itu kan angkanya angka yang utuh, angka yang nggak ada komanya. Nah, in this case tinggal Anda bulatkan saja menjadi 10. Nah, jadi ini ada sedikit perdebatan ya, kayak membulatkannya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau saya sih supaya nggak pusing-pusing ya, kalau hasilnya adalah 10 koma, ya jadikan saja 10, regardless koma di belakangnya itu berapa. Kalau Anda nanti dapatnya 11,02 misalnya, ya jadikan saja 11, atau 9,999 misalnya, ya jadikan saja 9. Jadi gunakan saja angka yang di depannya koma. Oke? Supaya mudah. Nah, jadi itu degree of freedom kita adalah 10. Oke.
Nah, berikutnya state the decision. Karena kita sudah tahu degree of freedom-nya ya, dan kita sudah tahu alfanya, nah maka kita nanti bisa temukan apa namanya critical value-nya adalah minus 1,812 dan 1,812. Oke. Nah, berikutnya kita cari T hitungnya. Nah, itu dengan rumus ini. Nah, Anda masukkan rumus yang tadi, nah Anda akan ketemu hasilnya T hitungnya adalah minus 2,474. Nah, 2,474 ini dia berada di rejection area. Oke. Rejection area. Nah, bisa dibayangkan kan ya gambarnya seperti apa? Gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini minus 1,12, di sini 1,812. Nah, T hitung kita itu kira-kira ada di sini ya. Dia minus 2,474. Nah, ini adalah rejection area. Yang ini no reject. Yang ini reject. Yang ini juga reject. Nah, sebenarnya simple ya, kayak gitu. Nah, berarti decision kita adalah to reject null hypothesis. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal interpretasi. Nah, karena kita mereject null hypothesis, maka kita menerima alternate hypothesis, yaitu the mean absorption rate of two types of towel is not the same. Oke. Nah, berikutnya adalah sebentar ya. Oke, ini berarti yang terakhir ya. Nah, sebelum saya masuk ke dependent sample, apakah ada pertanyaan dulu? Tidak? Oke. Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Oh ya, jangan lupa absen ya. Jangan sampai lupa absen. Absennya langsung masuk ke akademik soalnya, jadi saya nggak tahu apa-apa soal absen ya. Nanti kalau ada masalah sama absen, Anda tanya ke saya juga nggak tahu. Oke. Nah, berikutnya dependent sample. We first compute the mean and the standard deviation of the sample difference. The value of the test statistic is computed with the following formula. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan dependent sample, nah maka di sini T-nya itu rumusnya juga agak beda. Oke. Nah, sebentar ya. Saya buka sesuatu dulu. Bisa lebih jelas kepada Anda. Saya memastikan sesuatu dulu. Oke, nah jadi mungkin Anda wondering ya sebenarnya apa sih bedanya independent sample sama dependent sample. Nah, jadi bedanya seperti ini. Nah, jadi ini secara intuisi aja ya bedanya dependent sample sama independent sample. Kalau di dependent sample, subjects in one group do provide information about subjects in other group. The group contain either the same set of subject or different subject that the analysts have paired meaningfully. Nah, jadi kalau dependent sample itu informasi di sampel yang pertama itu juga bisa dijelaskan oleh informasi di sampel yang kedua. Nah, jadi kalau dari tadi kan dua sampel ini antara yang ini misalnya yang store brand sama yang name brand itu kan nggak ada hubungannya satu sama lain. Nah, jadi informasi untuk yang store brand ini saya dapat hanya dari dirinya sendiri, ya kan? Begitu juga informasi yang name brand. Itu informasinya saya dapat dari dirinya sendiri. Ya ya jumlah liquid yang mereka absorb di name brand dan jumlah liquid yang terabsorb di store brand. Nah, tapi kalau dependent sample itu nilai yang ada di store brand itu juga informasinya bisa dijelaskan oleh yang ada di
name brand. Nah, itu kalau dependent sample. Nah, itu yang pertama. Nah, yang dimaksud dependent sample itu bisa juga adalah sampel yang memang didesain oleh seorang peneliti untuk menjadi pembanding satu sama lain. Nah, jadi misalnya kelas statistik Anda ada kelas A sama kelas B. Lalu saya ingin melihat bagaimana perbedaan nilai kedua kelas ini. Nah, saya menggunakan kelas A itu sebagai pembanding langsung apakah kelas B ini nilainya lebih bagus atau tidak lebih bagus daripada kelas A. Nah, itu namanya paired sample. Nah, paired sample itu juga contoh dari dependent sample. Nah, dalam kasus kita, dalam konteks yang akan kita bahas kali ini, kita akan menggunakan contoh dependent sample yang erat kaitannya dengan paired sample tadi. Jadi, satu sampel group itu merupakan pembanding dari grup yang satunya. Seperti itu. Oke. Makanya di sini kita punya yang namanya paired t-test. Oke. Oke, nah itu saja yang tambahan yang mau saya sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi di sini dikatakan ya, untuk mencari t-test di dependent sample, we first compute the mean and standard deviation of sample difference. The value of the test statistic is computed with the following formula. Jadi T sama dengan D bar. D bar ini adalah sample difference ya, dibagi SD, dibagi apa namanya akar dari N. Oke. Degree of freedom-nya itu adalah N-1. Nah, ini ya di sini dijelaskan D bar is the mean D bar is the mean of difference between the paired observation. Nah, jadi ini adalah nilai nilai selisih. Jadi selisih antara nilai rata-rata sampel satu dengan sampel yang satunya. Nah, SD ini juga sama, dia adalah selisih antara standar deviasi sampel satu dan sampel yang satunya. N ini adalah the number of paired observation. Oke. Nah, kita masuk ke apa namanya soal ya supaya lebih enak. Nah, lalu juga di sini ada formula untuk mencari standar deviasi of difference atau selisih standar deviasi. Itu caranya adalah gini. Jadi D dikurangi D bar dikuadratkan dibagi N-1. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contohnya adalah sebentar ini. Oke. Nah, Nickel Savings and Loan employs two firms, Shadek Appraisal and Bowyer Real Estate, to appraise the value of real estate which it makes loan. To review the consistency of the two appraisal firm, Nickel randomly select 10 homes and has both of the firm appraise the value of the selected homes. Nah, ini contoh yang bagus sekali untuk dependent sample. Jadi di sini ceritanya ada perusahaan ini institusi keuangan yang namanya adalah Nickel Saving and Loan. Nah, dia ini ingin meng-hire dua perusahaan untuk menjadi penilai properti. Perusahaan yang pertama adalah yang Shadek Appraisals, perusahaan yang kedua adalah Bowyer Real Estate. Nah, di sini si Nickel Saving and Loan ini ingin membandingkan kedua perusahaan ini. Nah, caranya adalah mereka memilih 10 rumah, lalu mereka meminta kedua perusahaan ini untuk menilai nilai properti dari ke-10 rumah tersebut. Nah, di sini Anda bisa lihat kan bahwa si sampel 1 sama sampel 2 itu sama-sama menilai 10 rumah yang sama. Nah, ini ciri dari dependent sample. Nah, dan si Nickel Saving and Loan ini sengaja memasangkan perusahaan 1 sama perusahaan 2 dan ingin membandingkan keduanya. Nah, ini juga ilustrasi yang baik dari dependent sample. Nah, thus there will be a pair of values for each homes. Nah, nanti akhirnya nilai untuk ke-10 rumah ini akan ada dua kan. Jadi akan ada nilai ke-10 rumah itu dari perusahaan pertama dan nilai ke-10 rumah itu dari perusahaan kedua.
Makanya there will be a pair, ada pair kan pasangan ya, jadi ada pasangan nilai untuk ke-10 rumah ini. Nilai yang dari perusahaan 1 sama nilai yang dari perusahaan 2. Nah, these appraised values are related to the home selected. This is called paired sample. Nah, ini adalah contoh dari paired sample. Paired sample itu adalah dependent sample. Oke. Nah, jadi nanti kalau di soal Anda ketemu kasus di mana, oh ini sampel yang satunya sama sampel yang satunya, mereka menjadi dibandingkan atau mereka sama-sama mengestimasi satu hal yang sama. Nah, itu berarti Anda akan pakai formula yang digunakan untuk dependent sample. Oke. Nah, maka mari kita kerjakan. Nah, recall that Nickel Saving and Loan wishes to compare two companies, uses appraises the value of a residential home. Nickel Saving selected 10 sample of residential properties. The result are reported in dollar. Significance levelnya adalah 0,05. Can we conclude? Nah, ini adalah pertanyaannya. Can we conclude that there is difference between firms' price values? Nah, apakah ada perbedaan dalam hal penilaian properti di antara kedua perusahaan ini? Apakah nilai properti hasilnya nanti berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan satunya? Nah, maka seperti biasa ya, ini masuk ke H1. Berarti mu, sebentar, dia pakai mu 1, 2 atau mu pakai huruf? Saya lihat dulu di pembahasannya. Oke, berarti di sini misalnya saya pakai huruf aja ya. S beda sama mu-nya Bauer. Nah, di sini US sama dengan mu-nya Bauer. Oke. Nah, ini adalah nilai properti by Shadek sama by Bauer. Oke. Nah, ini step 1 beres, step 2 significance level 0,05. Lalu step 3 determine the test statistik, kita akan pakai T. Dan lalu step 4 state the decision rule. Nah, ini Anda cari di tabel, Anda tahu degree of freedom-nya adalah N-1. Degree of freedom-nya sama dengan N-1 atau dia sama dengan 9. Lalu di sini kita punya alfanya adalah 0,05. Nah, ini Anda bisa cari critical value-nya di tabel. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Nah, di sini kita menghitung D-nya. Nah, jadi gimana cara menghitung D-nya? Oke, nah ini jangan saya coret-coret ini dan juga ini adalah nilai dari rumah. Jadi nilai rumah pertama sampai nilai rumah ke-10. Nah, jadi ini adalah sampel, bukan sampel min ya, tapi ini adalah nilai rumah yang pertama by Shadek sama by Bauer. Nilai rumah yang kedua by Shadek, by Bauer, dan seterusnya sampai rumah ke-10. Nah, ini kita cari selisihnya. Jadi D ini adalah difference, kita cari selisihnya. Ketemulah 7, 5, 12, 2, 7, 7, 4, minus 5, 3, 4, ini sama dengan 46. Oke. Nah, D bar di sini, ini adalah nilai rata-rata dari sini. Nah, jadi ini setelah dijumlah, ini kan 46. 46, nah ini kita bagi dengan N. Nah, jadi D bar ini adalah nilai rata-rata dari selisih. Jadi nilai rata-rata dari difference. Oke. Nah, ketemulah D bar-nya adalah 4,60. Oke. Nah, kalau udah kita cari standar deviasinya, lalu kita cari variansnya. Oke. Nah, sudah ketemu ya. Ini standar deviasinya sudah ketemu, yaitu dia adalah adalah 4,402. Oke. Nah, kalau sudah ketemu standar deviasinya, sudah ketemu D-bar-nya, nah maka kita masuk ke rumus T. Nah, rumus T sama dengan delta. Delta
D bar dibagi standar deviasi dibagi akar N. Nah, Anda ketemulah nanti T-nya adalah 3,305. Oke. Nah, ini ada ya ini ya. Here we find the mean of the sample difference is 4,6 seperti yang tadi saya sebutkan, dan standar deviasi of sample difference adalah 4,402. Oke. Nah, kita ketemu T-nya ini, maka kita bisa make decision. Nah, karena 3,305 ini dia berada di, saya gambar di mana ya, di sini misalnya. Aduh, tapi terlalu kecil. Gini aja deh. Nah, dia ini in the rejection area. In the rejection area. Nah, maka di sini kita mereject, null hypothesis atau kita reject H0. Nah, maka kita interpretasikan bahwa there is difference between firms mean, a price, home values. Jadi ada perbedaan ya nilai properti antara kedua perusahaan tersebut. Oke. Nah, cukup simpel. Nah, jadi ini ada beberapa catatan aja. There are two types of dependent sample. Those characterized by measurement, an intervention of some type, and then another measurement. For example, suppose we wish to know that by playing music in the production area, we are able to increase production. We begin by selecting sample of workers and measure their output. Then we place speakers in the production and play shooting music, and then we measure the output again. Nah, jadi dependent sample salah satu tipenya itu adalah yang dia itu merupakan evaluasi dari sebuah intervensi. Nah, jadi kalau di sini contohnya adalah kalau misalnya kita memutar musik di area produksi, apakah produksinya akan naik? Yang kita lakukan adalah kita mengambil sampel sebelum musiknya diputar, lalu kita putar musik, kita ambil sampel lagi setelah musiknya diputar. Nah, maka kalau seperti ini, kita punya dua sampel. Sampel yang tidak mendengarkan musik, sampel yang no music, sama sampel yang music. Nah, ini adalah contoh dari dependent sample. Jadi dependent sample itu adalah evaluasi dari sebuah intervensi. Atau kalau contoh di dunia nyata, misalnya ketika kita ada dana BOS misalnya. Jadi kita akan bandingkan bagaimana hasil belajar anak SD misalnya di masa sebelum ada dana BOS sama setelah ada dana BOS. Nah, ini kedua sampel ini adalah dependent sample karena kita akan mengevaluasi sebuah intervensi. Itu contoh dari dependent sample yang karakteristiknya dia merupakan measurement dari sebuah intervensi. Oke. Nah, yang kedua adalah matching or pairing. Nah, yang berikutnya adalah yang tipe matching or pairing. Nah, ini adalah yang dicontohkan oleh Nickel Saving and Loan tadi. Nah, jadi dia memang memilih perusahaan satu, perusahaan dua, lalu sama-sama mereka diminta menilai 10 rumah yang sama. Nah, mereka jadi paired sample seperti itu. Nah, we prefer a test based on dependent sample because it reduce the amount of variation in the test and is considered better test. Nah, ini betul ya kalau dari berdasarkan kaidah statistik dan juga berdasarkan kaidah ekonometri, itu kalau kita menggunakan dependent sample itu memang variasinya itu cenderung lebih kecil daripada yang independent sample. Nah, kalau misalnya variasinya atau variansnya itu lebih kecil, nah nanti kita pernah belajar cara menghitung covariance kan ya, kita juga pernah menghitung koefisien. Ya udah belum sih? Oh ya kalau belum nanti kita akan belajar. Nah itu kalau misalnya variance itu semakin kecil, nah itu semakin baik dalam melakukan tes statistik. Oke. Nah untuk sementara itu dulu yang perlu Anda ketahui soal dependent dan independent sampel. Oke. Tadi sepertinya ada yang ingin saya sampaikan. Nah, oh ya. Nah, jadi t-test tadi ya, kalau kita recap lagi, tadi kita punya z-test. Nah, ini untuk
ini dalam konteks two sample hypothesis ya. Ini kita akan pakai z-test ketika sigma itu diketahui. Nah, kita akan pakai t-test itu ketika sigma tidak diketahui, ya kan? Nah, di sini sigma tidak diketahui itu ada dua. Yang pertama, sigmanya equal. Yang kedua, sigmanya unequal. Oke. Nah, ini rumusnya antara yang ini sama yang ini dan yang ini itu rumus cara mencari T-nya itu berbeda. Nah, itu harap Anda ingat baik-baik. Jadi Anda harus bisa tahu ini pakai rumus yang mana, ini pakai rumus yang mana. Tapi kalau sigmanya diketahui, maka langsung pakai z-test aja. Oke. Oke. Nah, untuk materi itu saja dari saya. Apakah Anda ada pertanyaan? Kalau belum ada, di sini ada beberapa soal ya. Nah, jadi nanti saya akan bagikan PPT kepada Anda dan setelah pembahasan materi di PPT itu biasanya ada practice problem ya. Nah, ini jadi maksud saya ingin membuat video tentang materinya, lalu nanti ketika kita sampai di kelas, kita bisa langsung masuk ke practice problem. Oke. Nah, kebetulan di YouTube itu saya sudah buat materi untuk chapter 10 sampai chapter 14 kalau nggak salah. Nanti saya share linknya kepada Anda bisa cek, lalu tonton videonya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya, pas kita ketemu kita tinggal masuk ke practice problem. Oke. Nah, sebentar ya. Saya lihat dulu pembahasan chapter 11. Oh, ini dia. Oke. Nah, nanti ini saya PDF-in, lalu saya bagikan juga kepada Anda. Ini udah dibahas semua, bentar ya. Oke, nah ini sepertinya sudah saya pernah bahas semua, jadi saya tinggal mengulang aja. Oke, nah selanjutnya kita bahas soal ya. Setelah bahas soal, kita akan akhiri sesinya. Ada 1, 2, 3, 4 soal. Oke, sip. Kita punya 4 soal untuk dibahas. Nah, masuk ke soal yang pertama. Nanti kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Nah, di pertanyaan pertama, ini kita punya a sample of 40 observation. Jadi kita punya 40 observasi ya. Is selected from one population with a population standard deviation of 5. Nah, ini berarti kita sigmanya diketahui ya. Population standard deviation ini adalah sigma kan. Nah, the sample mean is 102. Nah, a sample of 50 observation is selected from second population with population standard deviation of 6. The sample mean is 99. Conduct the following test hypothesis. Nah, di sini kita ingin tahu apakah mu 1 sama dengan mu 2? Maaf salah. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan tes hipotesis di mana H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, pertanyaan yang pertama, kita tulis dulu ya informasi yang kita dapat dari soal. Jadi kita tahu bahwa N1 sama dengan 40, lalu sigma 1 sama dengan 5, X1 sama dengan X1 bar sama dengan 102, lalu N2 sama dengan 50, sigma 2 sama dengan 6, dan X2 bar sama dengan 99. Kita tahu H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, di sini dikasih tahu alfanya adalah 0,04. Nah, ini alfa yang agak nggak biasa ya, tapi terserah yang bikin soal aja kan. Jadi di sini kita punya alfa 0,04. Bener ya? Ya, 0,04. Nah, pertanyaan yang pertama,
apakah ini one tail test atau ini two tail test? Nah, ini adalah two tail test ya. Two tail test itu dia ciri-cirinya adalah dia punya tanda sama dengan. Oke. Jadi kalau di tesnya itu ada tanda sama dengannya berarti dia two tail. Tapi kalau tandanya lebih besar, lebih kecil, nah itu dia apa namanya? One tail. Nah, jadi dia two tail. Lalu di sini state the decision rule. Nah, of course ya, decisionnya adalah nah sorry, condition apa tadi? State the decision rule. Nah, di sini yang ditanyakan adalah what condition to reject H0. Nah, maka di sini kita cari critical value. Oke. Nah, karena ini two tail, maka di sini alfanya kita bagi 2 ya. Jadi alfanya adalah 0,02. Nah, jadi nanti dia seperti ini. Rejection area alfanya itu adalah 0,02 di sini dan 0,02 di sini. Nah, berarti di sini kita punya 0,498 ya. Ya, sekitar itu. Nah, maka kita cari critical value-nya di tabel. Nah, kita ketemu di sini ada 2,054 dan di sini minus 2,054. Oke. Nah, jadi decision rule-nya adalah kita mereject H0 kalau misalnya Z score-nya, oh ya, saya lupa. Jadi di sini karena kita sigmanya itu diketahui ya, population standard deviation-nya diketahui, maka kita akan pakai Z statistik. Nah, jadi ini saya tulis di sini ya, Z statistik. Nah, di sini decision rule-nya adalah kita akan mereject H0 kalau agak nge-lag ya komputer saya. Reject H0 kalau misalnya Z either dia lebih kecil daripada minus 2,054 atau lebih besar daripada 2,054. Nah, kita hitung Z-nya dengan cara ya rumus Z seperti biasa ya, X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar dari sigma 1 kuadrat dibagi N1, sigma 2 kuadrat dibagi N2. Nah, ketemulah Z-nya 2,587. Nah, 2,587 itu kira-kira tempatnya di sini kan. Nah, dia berada di rejection area. Nah, maka di sini kita akan mereject H0 karena Z-nya lebih besar daripada critical value yang positif ya. Jadi 2,587 lebih besar daripada 2,05. Dia berada di rejection area. Oke. Nah, maka ketemu. Oke. Ini apa ya? Yang sudah saya lihat. What is the p-value? Oh, kita mencari p-value. Oke. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari p-value. Nah, cara mencari p-value itu adalah dari gambar yang ini. Ini kan gambar kita tadi ya awalnya. Jadi cara mencari value ini dari gambar kita. Jadi yang dimaksud dengan p-value itu adalah daerah yang berada di 0,05. Sebentar ya. Oke. Oh. Sebentar, saya lupa nih yang bagian ini. Oke. Nah, jadi dari gambar yang ini itu kita ingin mencari p-value itu adalah sebetulnya besarnya daerah yang ini. Tapi dia kita cari pakai tabel ya. Jadi step yang pertama itu adalah ini kita bulatkan menjadi 2,05. Nah, maka di sini dia 2,05, di sini juga ini ada minusnya harusnya minus 2,05 di sini. Nah, ini adalah 0, ini 2,05. Nah, daerah ini, daerah yang ada di sini, ini adalah
p-value. Oke, dan dia kita dapat dari ini dari mana ya, sebentar ya, 0,4925. Wait, I can forget this one. 4925. Bentar ya. Ini dari mana ya? Saya ingat dulu ya, karena saya agak-agak lupa ya. Apakah dari tabel ya? Sebentar, saya punya set tabel nggak ya di sini? Nah, set tabel, ini T tabel. Aduh, pas nggak punya set tabel ya. Seingat saya ini dari tabel. Oke, seingat saya kalau nggak salah, angka ini kita dapat dari tabel. Jadi kalau kita cek di critical value 2,05, maka kita akan ketemu bahwa di daerah sini itu harusnya 0,4295. Berarti ini kayaknya saya salah tulis deh, pantesan saya bingung. Ini harusnya 0,4925. Nah, makanya ini hitungannya pindah ke sini, jadi kita ketemu p-value-nya adalah 0,0096. Oke. Jadi kalau kita bisa mencari critical value dengan tabel, maka kita juga bisa mencari daerah ini dengan tabel, kan sama aja. Nah, jadi seperti itu ya. P-value-nya adalah 0,0096. Oke. Nah, ini sebetulnya catatan, ini bukan bagian dari jawaban soal. Ini catatan bahwa kita itu akan mereject H0 itu sebetulnya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah ketika T hitung atau Z hitung kita berada di rejection area. Nah, kondisi yang kedua itu ketika p-value kita lebih kecil daripada alfa. Nah, p-value kita kan ini yang 0,0096. Alfa kita tadi adalah 0,02. Nah, berarti kita berada di rejection area. Oke, kita reject H0. Nah, nanti ketika Anda belajar statistik lebih lanjut atau Anda belajar ekonometri, itu biasanya kita akan menggunakan kondisi yang kedua untuk menentukan kita akan reject atau tidak reject. Karena apa? Karena biasanya kita akan mulai menggunakan software, dan di software itu lebih mudah untuk melihat p-value. Oke? Karena dia terhitung otomatis. Jadi nggak harus membuka-buka tabel lagi, nggak harus mencari critical thinking, tapi kita bisa langsung ke sini. Itu ketika Anda sudah mulai menggunakan software untuk uji hipotesis. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, random sample of 10 observation from one population reveal simple mean of 23 and a sample standard deviation of 4. Nah, ini juga tips. Ketika di soal Anda yang disebutkan adalah sampel standard deviation, ini dia mempunyai implikasi bahwa sigmanya itu tidak diketahui. Nah, jadi kalau dia langsung menyebutkan sample standard deviation, berarti sigma tidak diketahui, berarti Anda akan langsung pakai T. Oke, pakai T statistik. Nah, sample standard deviation yang 4, lalu random sample of 8 observation from another population reveal sample mean of 26 dan sample standard deviation of 5. Nah, significance levelnya adalah 0,05. Oke, kita punya null sama alternate hypothesis. Nah, ini ya diketahui N1 sama dengan 10, X1 bar sama dengan 23, S1 sama dengan 4. N2 sama dengan 8, X2 bar sama dengan 26, S2 sama dengan 5. Nah, kita punya H0, mu1 sama dengan mu2, H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Oke. Nah, kita punya alfa 0,05. Karena ini two tail, alfanya dibagi 2 jadi 0,025. Oke, nah kita ya bikin gambar seperti biasa ya.
Critical value-nya adalah 2,120. Ini kebetulan saya sudah menghitung T-nya. T-nya sama dengan minus 1,416. Dia berada di daerah no reject. Oke. Nah, kita hitung dulu ya, pelan-pelan. Degree of freedom itu menghitungnya N1 tambah N2 minus 2, degree of freedom-nya 16. Critical value lihat di tabel, ini critical value-nya 2,120 karena detail alfanya 0,25. Nah, kita akan mereject H0 kalau misalnya T hitung lebih besar dari 2,120 atau lebih kecil dari minus 2,120, atau dengan kata lain berada di rejection area, in the rejection area. Oke. Nah, di sini kita punya nah, ini ada fold variance karena ini tadi kita tidak mengetahui sigmanya kan. Nah, fold variance-nya sama dengan 19,9375. Lalu cari T hitung. T hitungnya adalah minus 1,416. Nah, karena minus 1,416 kira-kira tempatnya di sini, maka kita tidak mereject H0. Oke. Do not reject H0. Oke. Nah, ini ada cara untuk mencari p-value. Rupanya saya jabarkan di sini ya. Jadi cara mencari p-value itu adalah yang pertama cari dulu degree of freedom, lalu yang kedua cari T hitung kita. Nah, kalau sudah kita membuka tabel T, lalu kita temukan dua nilai terdekat dari T hitung. Nah, jadi dua nilai terdekat dari T hitung itu tentu berarti nilai di mana T hitung tuh ada di antaranya. Jadi yang lebih kecil dari ini dan yang lebih besar dari ini. Lalu setelah itu kita menemukan alfa dari kedua nilai tersebut. Nah, maka nanti ketemu alfa 1, alfa sih? Oh ya, alfa dari kedua nilai tersebut. Nanti p-value-nya berada di antara kedua alfa. Oke. Karena ini kita mencari p-value-nya, caranya seperti itu. Nah, tapi ada juga cara yang lebih tidak ribet, yaitu silahkan Anda menggunakan kalkulator. Nah, jadi ada kalkulator online untuk mencari p-value. Nanti Anda Google aja, pasti ketemu p-value kalkulator. Nah, kalau Anda pakai kalkulator, nanti Anda tinggal memasukkan saja. Masukin aja T-nya berapa, degree of freedom-nya berapa. Nanti ketemu p-value. Anda tidak dilarang menggunakan alat bantu hitung di kelas saya. Oke? Karena memang ribet menghitung secara manual. Oke, soal yang ketiga. Nah, kita sampai jam 9.30 kan. Nah, soal yang ketiga, a recent survey compare the cost of adoption through public and private agency. Nah, for sampel, nah ini adalah contoh dari dependent sample, kan? Ya, ini ya kan? Ya, ini contoh dari dependent sample. Nah, ini klasik sekali ya. Jadi kalau Anda tahu, jadi kata kuncinya adalah compare. Nah, kalau ada kata kunci compare di sini, biasanya dia adalah dependent sample. Dependent sample atau dia adalah paired sample. Oke. Nah, jadi ini ya, dia mau membandingkan public sama private agency. Nah, for example, 16 adoption through public agency, min cost-nya adalah $21.000, standar deviasinya $835, lalu sampel dari private agency 18, min cost-nya 22.000, standar deviasinya 1.545. Nah, ini juga ditulis di soal ya, bahwa mereka tidak punya equal standard deviation. Wait a minute. Oh, sorry. Ini dependent. Ya, benar. Sorry. Nggak jadi. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan degree of freedom. Lalu kita diminta untuk state decision rule, lalu compute test statistiknya, lalu your decision regarding null hypothesis. Nah, masukkan dulu informasi yang kita tahu.
bahwa N1 yaitu private itu 18, N2 yaitu publik itu 16, X1 barnya ini, X2 barnya ini, S1-nya ini, S2-nya ini. Nah, kalau sudah, masukkan ke formula degree of freedom. Nah, masukin, ketemulah 26,7. Nah, tadi seperti yang saya bilang ya, kalau untuk degree of freedom, pembulatannya itu nggak usah pusing-pusing. Langsung gunakan nilai yang berada di depan koma saja. Jadi mau dia koma 1, koma 9, itu nggak usah pusing-pusing, langsung pakai angka yang di depan koma saja. Jadi kita punya degree of freedom-nya 26. Nah, kalau sudah kita tahu degree of freedom 26, kita tahu alfa diketahui juga karena alfanya 0,05, maka kita punya apa namanya critical value di 1,706. Jadi reject H0 if T hitung lebih besar dari 1,706. Oke. Oh, ini adalah one tail test. Oh ya, ini ya, HO-nya adalah private lebih kecil sama dengan publik. Nah, satunya adalah private lebih besar daripada publik. Oke, ini kenapa tulisan saya kelewat artistik sampai nggak kebaca. Ini saya tulis ulang ya. New private. Private. Oke, ini tuh publik. Ya. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal cari T hitung ya. Cari T hitung. Nah, ketemulah 4,276. Oke. Nah, di sini kita reject H0. Apa namanya? Oh ya, kita reject H0 because nilai T hitung kita lebih besar daripada critical value. There are more defective part in this. Oh, ini sepertinya ini catatan saya yang berbeda daripada yang ini. Bentar ya, ini sebaiknya saya hapus. Karena ini nggak ada hubungannya sama soal di atasnya. Kenapa saya nyetor di sini ya? Bentar ya. Oke. Oke, berarti ada sedikit revisi ya. Ini bukan dependent sample. Ini bukan dependent sample. Ini adalah independent sample, cuman sigmanya unequal. Oke. Jadi ini adalah independent sample. Independent sample with unequal sigma. Oke. Di mana di sini sigmanya unknown. Nah, ini contoh dari independent sample with unequal sigma. Oke. Nah, berikutnya soal yang terakhir. Nah, ini tadi harusnya catatan yang di sini ya. Oh, saya tulis kok. Oke, sip. Nah, ini yang dependent sample. Nah, ini yang dependent sample. Oke. Nah, sorry, laptop saya harus dicas. Saya masukin dulu. Sip. Kita punya null sama alternate hypothesis seperti berikut. Nah, jadi H0-nya, ini soalnya rupanya tidak dimasukkan ke sini. Jangan-jangan tadi catat saya ini isinya soal. Bentar ya. Oke. Nah, jadi di sini kita punya oke, kita langsung aja deh. Kita punya null sama alternate hypothesis di mana H0-nya adalah mu D lebih kecil sama dengan 0 dan mu D lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi di sini kasusnya adalah kita ingin membandingkan antara day shift worker sama afternoon shift worker. Nah, jadi artinya apa? Mu D ini adalah
selisih dari day shift sama afternoon shift ya. Nah, kita ingin tahu apakah selisihnya itu lebih kecil sama dengan 0 atau dengan kata lain tidak ada selisih, atau ada selisih antara yang day shift sama afternoon shift. Jadi kita mau tahu apakah yang H0 ini sebenarnya dia tapi nanti kalau saya pakai ini difference malah membingungkan ya. Oke, jadi gini aja lah. Jadi apakah ada selisih antara day shift sama afternoon shift? Nah, itu aja ya. Nah, the following sample information shows the number of defective product on the day shift and the afternoon shift for sample of 4 days last month. Jadi kita punya barang yang rusak yang di day shift itu hari pertama 10, hari kedua 12, hari ketiga 15, hari keempat 19. Yang afternoon shift itu hari pertama 8, hari kedua 9, hari ketiga 12, hari keempat 15. Nah, jadi H0-nya ini sebetulnya dia itu mengatakan bahwa day shift doesn't have more defective part, sedangkan H1-nya itu adalah day shift has more defective part. Nah, jadi karena ini selisih antara day shift sama afternoon shift, kalau nilainya di atas 0, berarti kan day shift itu defective part-nya lebih banyak daripada yang afternoon shift kan? Maka H0-nya day shift doesn't have more defective part, H1 day shift has more defective part. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari p-value, lalu untuk mencari null hypothesis, is the null hypothesis rejected, lalu what is the conclusion indicated by analysis. Nah, yang pertama, ini. Jadi kalau dependent sample itu mereka pasti punya common factor. Di sini common faktornya adalah mereka sama-sama dicek di 4 hari terakhir di bulan tersebut. 4 hari di bulan sebelumnya. Kalau yang nickel saving and loan tadi, common faktornya itu adalah 10 rumah. Nah, jadi ini common faktor dari dependent sampel-nya. Common faktor atau kesamaan antara dua sampel itu adalah common faktor. Oke. Jadi kita punya day 1, 2, 3, 4 kan. Ini saya bikin tabel supaya lebih enak. Ya, yang day shift dia hari pertama yang defect 10, yang afternoon shift 8, hari kedua day shift 12, afternoon shift 9 dan seterusnya sampai hari keempat. Oke. Nah, kita cari selisihnya, difference. D-nya 2, 10 kurangi 8, 2, 3 adalah 9 kurangi 12, ini 3, ini 4. Nah, kita cari jumlahnya adalah 12. Kalau dibagi 4, maka rata-ratanya atau D-bar-nya adalah 3. Oke. Lalu cari D, dikurangi D bar, ada ada minus 1, ada 0, ada 0, ada 1. Lalu kita kuadratkan 1, 0, 0, 1. Oke. Nah, kita cari T statistiknya. D bar dibagi standar deviasi dibagi N, maka sama dengan 7,348. Oke, nah kalau kita cari standar deviasi, bukan standar deviasi, tapi SD atau perbedaan, jadi difference standard deviation in difference-nya mereka. Jadi ini itu maka kita punya 4 dikurangi kita punya 0,816 atau 0,816. Oke. Nah, p-value-nya Anda hitung aja pakai p-value kalkulator, Anda akan punya 0,0026. Oke. Nah, maka di sini karena kita cuman bisa nyari P ya, di sini kita ya bisa aja sih kalau mau cari critical value, tapi karena kita udah punya p-value, maka kita tinggal bandingkan saja. P-value-nya ini dia kan lebih kecil daripada alfa, ya kan? Nah, maka di sini kita mereject H0 karena p-value lebih kecil daripada alfa. Oke. Jadi kita boleh reject H0 kalau T hitung lebih besar daripada T tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Oke. Konklusinya adalah there are more
defective parts produced in the day shift. Oke. Ini day shift. Oke. Nah, itu saja pembahasan soal dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, maka sesinya saya akhiri ya untuk kali ini. Ini nanti saya akan PDF-kan, lalu saya share via email bersamaan dengan PPT yang tadi saya jelaskan. Sekalian juga playlist YouTube-nya sebenarnya udah jadi sih, nanti Anda tinggal nonton aja. Oke, kalau gitu saya pamit, saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat menjalankan. Ada pertanyaan ya? Silakan. Ada. Untuk Silakan. kuliah yang minggu lalu itu ada di jadwal penggantinya nggak, Bu? Gimana? Untuk kuliah yang minggu lalu itu ada jadwal penggantinya nggak, Bu? Karena kita lagi di bulan puasa ya, jadi agak repot kalau mau kuliah pengganti. Nanti kuliah penggantinya asinkron aja ya. Nanti untuk absen biar saya tanyakan ke akademik bagaimana. Tapi nanti kita ada beberapa kuliah asinkron. Kuliah asinkron itu maksudnya adalah Anda akan menonton video kuliah yang saya buat dan itu akan dihitung absen. Nah, kenapa kita di akhir ada beberapa kuliah asinkron? Karena udah mepet Lebaran. Jadi kan ya lelah juga kan kalau kita harus bikin kuliah pengganti sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran. Jadi nanti kalau udah mepet Lebaran ada kuliah asinkron dan yang pengganti minggu kemarin juga saya asinkronkan. Oke? Nanti informasi lebih lanjut akan saya email. Ya, ada lagi? Tidak ada? Oke, saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga lancar sampai buka puasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.